Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari teman berbuka memberikan sebuah tayangan untuk menghadirkan tayangan yang menginspirasi dan memotivasi serta menasihati untuk menjelang berbuka puasa. Di bulan suci yang mulia ini, kebetulan di Ramadan yang kedua, kami akan membahas satu buah topik bersama narasumber kita yang insya Allah sudah berada di sebelah saya. Beliau adalah Ustadz Sofyan Rodianto. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insyaallah. Ramadan kita masih awal, Ustaz. Masih awal. Masih hari kedua, dan insya Allah para pemirsa dimanapun yang berada, insya Allah juga sedang bersemangat ya, menikmati tayangan kita pada sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa. Untuk itu, kita buka pertemuan ini supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di studio maupun yang sedang menonton tayangan teman berbuka pada sore hari ini. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustadz, alhamdulillah kita akan bersama-sama audiens semua untuk membahas satu topik terkait dengan salah satu sifat yang harus ada dalam diri kaum muslimin, terkhusus di bulan Ramadan ini. Nah, maka nanti kita akan menyampaikan beberapa hal kepada pemirsa yang ada, ya, terkhusus terkait dengan tema ini. Insya Allah saya ingin bertanya terkait dengan tema muraqabah. Nah, bagaimana korelasi antara bulan Ramadan dengan muraqabah ini? Silakan, Zat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa teman berbuka dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini mengenai sifat muraqabah dan kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Yang harus sama-sama kita jawab dulu, apa itu muraqabah? Begitu. Muraqabah itu adalah suatu sifat yang senantiasa merasa bahwa diri kita ini senantiasa diperhatikan, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna muraqabah secara umum begitu. Nah, orang-orang atau kaum muslimin yang memiliki sifat muraqabah, maka ia akan merasa pada dirinya ini, bahwa dirinya ini dimanapun ia berada senantiasa diawasi, senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan Ramadan, sebagaimana sama-sama kita jalani saat ini, bahwa pada bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar dan haus. Kebetulan di tempat kita saat ini cuaca sedang panas-panasnya. Nah, ketika seseorang tidak memiliki sifat muraqabah, maka bisa saja di suasana yang begini panas, masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar, lalu mengambil segelas air yang dingin dan meminumnya. Ya. Nah, tetapi mereka yang memiliki sifat muraqabah ini, mereka akan sadar bahwa meskipun tidak ada yang tahu bahwa saya meminum air, saya ada di kamar ya, meminum segelas air yang dingin ya, tapi karena dia memiliki sifat muraqabah, maka dia akan merasakan bahwa Allah mengawasinya, bahwa Allah senantiasa memperhatikannya. Maka meskipun tidak ada manusia yang tahu, tidak ada siapapun yang tahu, maka dia tetap akan menjaga puasanya, dia tidak akan makan dan tidak akan minum. Karena ada sifat muraqabah ini, senantiasa merasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadir rahimakumullah para pemirsa teman berbuka. Inilah sebenarnya pada bulan Ramadan ini
kita dilatih paling tidak pada satu hal, yaitu kita dilatih untuk memiliki sifat muraqabah. Karena berkenaan dengan puasa ini tidak ada yang tahu hakikatnya apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Teman kita mungkin tidak tahu, ya. Atau bahkan jangankan teman, istri kita mungkin juga tidak tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Saking bahwa ibadah Ramadan ini, saum Ramadan ini adalah ibadah yang memang dilakukan oleh individu itu sendiri, dan hanya dialah yang tahu hakikatnya apakah ia sedang berpuasa atau tidak. Nah, karena ibadah Ramadan ini adalah ibadah saum Ramadan ini adalah ibadah yang dilakukan oleh kita secara pribadi, bahkan orang-orang dekat kita pun tidak tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak, maka disinilah perlunya seorang muslim ini memiliki sifat muraqabah ini. Sifat senantiasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun tidak ada yang mengetahui, maka ia tidak akan membatalkan puasanya, dia tidak akan makan dan tidak akan minum, dia akan menjaga puasanya mulai dari azan subuh sampai dengan waktunya berbuka. Nah, sifat ini kita miliki pada saat Ramadan. Nah, seharusnya sifat muraqabah ini pula kita miliki pada saat kita berada di luar bulan suci Ramadan, bahwa kita senantiasa diperhatikan, diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada korelasi yang sangat positif, ada korelasi yang sangat kuat antara Ramadan dengan sifat muraqabah ini. Bahkan kita bisa katakan bahwa Ramadan ini adalah bulan kita untuk melatih sifat muraqabah ini, sifat senantiasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Subhanallah. Nah, ini luar biasa, momentumnya tepat di bulan suci Ramadan untuk melatih sifat muraqabah ini. Nah, tapi mungkin ada konsekuensinya nih, ya bagi pemirsa yang ada di rumah, ya, terkait dengan sifat muraqabah ini, ada tidaknya dalam diri setiap muslim. Ya, pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah, berkenaan dengan sifat muraqabah ini, ya, ini harus menjadi suatu keyakinan pada diri kita bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah, dan kita harus yakin bahwa Allah senantiasa melihat dan memperhatikan kita. Berkenaan dengan hal ini, sebelum menjawab apa yang ditanyakan oleh pembawa acara kita atau host kita, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Bahkan bukan hanya itu. Dilanjutkan dalam ayat tadi, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia di antara 3 orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidak ada di antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum ainama kanu. Dan tidak ada pula yang lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu, melainkan dia, Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi, dan semua apa yang dikerjakan oleh manusia. Bahkan pembicaraan rahasia di antara 3 orang, atau bahkan lebih sedikit dari itu, di antara 2 orang yang berbisik-bisik, Allah mengetahuinya. Dialah yang ketiganya. Allah tegaskan kemudian di dalam ayat yang sama, tsumma yunabbi'uhum bima amilu. Kemudian Allah memberitakan apa yang mereka kerjakan. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Allah kemudian memberitakan apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat nanti. Jadi semua apa yang kita kerjakan akan Allah beritakan, akan Allah tunjukkan, akan Allah tampakkan pada hari kiamat nanti. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, baik yang kita lakukan secara terbuka maupun yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan Allah tegaskan, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Nah, pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah, karenanya orang yang memiliki sifat muraqabah tentu akan ada dampak yang akan dirasakan pada dirinya, ada konsekuensi yang akan dia terima. Maka orang-orang yang memiliki sifat muraqabah, ia akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Dia akan berhati-hati dalam melakukan suatu amal perbuatan. Ketika ia akan melakukan suatu amal perbuatan, maka ia akan pastikan apakah amal ini atau perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan yang diwajibkan oleh Allah atau bahkan mungkin yang diharamkan oleh Allah. Tidak kemudian ia menjadi hamba yang sembrono, tidak kemudian dia menjadi hamba Allah yang menjalani kehidupan ini dengan sebebas-bebasnya. Tidak, dia akan berhati-hati. Dia akan pastikan setiap apa yang dia lakukan, apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang diwajibkan Allah atau perbuatan yang sunnah, atau bahkan ini adalah perbuatan yang mubah, makruh atau haram. Dia akan pastikan dulu semua itu. Ketika perbuatan ini haram, maka akan ia tinggalkan. Ketika perbuatan ini wajib, maka ia akan kerjakan. Sebagaimana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat orang-orang yang memiliki sikap muraqabah ini. Hadirin rahimakumullah. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, bagaimanakah engkau akan berjalan di suatu tempat, di suatu jalan, yang di jalan itu terdapat banyak duri. Atau kita mungkin ketika di jalanan itu begitu banyak lubang, begitu banyak duri dan sebagainya, apa yang akan kita lakukan ketika melewati jalan yang seperti itu? Maka kita akan berhati-hati agar jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang atau jangan sampai kita menginjak duri. Nah, seharusnya begitulah kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, ketika hidup di dunia ini senantiasa berhati-hati atas setiap amal perbuatan kita agar jangan sampai jatuh dalam perkara atau perbuatan yang masuk kategori maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah konsekuensi orang-orang yang memiliki sifat muraqabah itu. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki sifat muraqabah ini, maka mereka akan menjadi seorang hamba yang tidak akan pernah berhati-hati dalam kehidupannya. Mereka akan melakukan suatu perbuatan, suatu amal sesuai dengan hawa nafsunya saja, sesuai dengan keinginannya saja. Dia nggak akan perhatikan apakah perbuatan ini wajibkah, apakah perbuatan ini haramkah. Dia nggak akan perhatikan itu. Yang jelas, ketika perbuatan ini dia suka, dia senang, maka akan dia lakukan. Ketika perbuatan ini dia tidak sukai, maka akan dia tinggalkan. Sehingga dia akan menjalani kehidupan ini, dia akan melakukan suatu perbuatan di dalam kehidupan ini berdasarkan pada keinginan-keinginannya, berdasarkan pada hawa nafsunya. Dia tidak peduli apakah perbuatan ini adalah haram ataukah perbuatan ini wajib. Dia tidak peduli apakah ini perbuatan yang diperintahkan Allah, apakah perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting selama dia suka, dia akan lakukan. Kalau dia nggak suka, dia tinggalkan. Sehingga yang menjadi standarnya bukanlah standar berkenaan dengan ahkamul khamsah atau hukum yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Standarnya adalah hawa nafsu. Demikian pula berkenaan dengan apa yang akan dia makan, apa yang akan dia minum. Dia nggak akan perhatikan apakah yang dia makan ini adalah sesuatu yang dihalalkan Allah, apakah yang dia minum ini sesuatu yang diharamkan Allah. Dia nggak perhatikan itu. Kalau dia suka, dia akan makan meskipun itu haram. Kalau dia suka, dia akan minum meskipun itu haram. Inilah orang-orang yang tidak memiliki sifat muraqabah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini konsekuensinya bagi seorang muslim itu seharusnya melekat gitu. Ya, kehati-hatian setiap muslim itu sebelum dia melakukan sesuatu, baik itu yang dia makan, dia kerjakan atau lain sebagainya. Saya teringat dulu ada diceritakan oleh guru ngaji. Dia ada 10 orang murid, ya. Dari 10 murid itu ada 1 murid yang sangat disayangi gurunya. Dan 9 murid itu merasa iri, ya. Iri dengan 1 murid ini. Kenapa dia lebih dicintai gurunya daripada 9 yang lain? Nah, ternyata kemudian guru itu memberikan satu ekor burung di masing-masing muridnya itu. Kemudian gurunya memerintahkan, tolong sembelih burung ini, tapi tidak boleh satu pun ada yang tahu. Nah, kemudian satu persatu itu keluar, ada yang ke bukit, ada yang ke laut, kemudian dan sebagainya. Dan ketika mereka selesai menjalankan itu, 9-nya tuntas menemui gurunya dan mengatakan kami sudah menjalankan
Ya, semua yang sudah guru perintahkan. Nah, ternyata ada satu lagi, Ustaz. Ya. Nah, yang satu ini datang pelan-pelan dengan wajah yang masih merasakan tidak menjalankan aktivitas itu, dan teman-temannya merasa bahagia. Wah, tuh lihat tuh, itu murid kesayangan tidak mengerjakan apa yang diminta gurunya. Nah, datanglah murid itu kan satu. Nah, coba lihat guru, dia tidak menaati perintahnya. Karena sembelihan burung itu tidak mau disembelih dia. Nah, ternyata tunggu dulu kan, gurunya tanya, wahai Ananda, kenapa kamu tidak mengikuti perintah yang saya minta? Nah, kemudian si murid itu menjawab, sesungguhnya saya tidak mengetahui di mana tempat yang Allah tidak tahu. Nah, di mana saya menyembelih itu. Betul sekali. Betul. Ini pelajaran kecil yang bagi saya sampai saya melekat. Ya, dia memberikan contoh, ternyata sifatnya adalah sifat muraqabah. Ya, kehati-hatian dia, ya. Jadi anak sekecil itu dikasih nasihat seperti itu ya melekat gitu, Ustaz. Ya. Nah, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Ya. Di bulan Ramadan ini, ya, kita kan mungkin ini udah 1444 Hijriah nih, Ustaz. Udah beberapa tahun kita menjalankan Ramadan dan sering berulang-ulang kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Dan syukur kita masih berjumpa di bulan yang suci ini. Ya, saya barusan tadi keluar sebelum kita ke studio ini, ada yang sudah meninggal dunia di bulan suci ini, di hari pertama, itu luar biasa. Dan di bulan suci ini masih banyak juga, Ustaz, yang ternyata dalam aktivitasnya, dalam posisinya itu melakukan aktivitas kemaksiatan. Nah, yang mana mungkin yang heboh hari ini banyak kejadian selundupan dana, kemudian korupsi di bulan Ramadan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih? Mereka berpuasa tapi tetap menjalankan kemaksiatan itu. Pemirsa, teman berbuka yang dirahmati Allah, secara faktual kita bisa melihat tadi apa yang disampaikan. Pada bulan Ramadan ini, walaupun setan-setan dibelenggu, tapi tetap saja masih banyak di antara mereka yang mengaku beriman kepada Allah ternyata melakukan pekerjaan-pekerjaan setan tadi. Begitu ya. Padahal setan dibelenggu, tapi masih melakukan pekerjaan-pekerjaan setan. Pada bulan Ramadan ini masih banyak kita melihat mereka yang melakukan kemaksiatan. Mereka mengaku beriman, tapi mereka tetap saja ada yang korupsi, ada yang bahkan memakan riba, dan sebagainya. Semua kemaksiatan. Ternyata bulan Ramadan ini tidak menghentikan mereka untuk melakukan kemaksiatan yang biasa mereka lakukan. Nah, mengapa masih ada orang-orang yang seperti ini? Nah, rahimakumullah, karenanya persoalan tentang muraqabah ini, selain memang harus melekat ada pada diri seorang hamba, maka ini semata-mata sebenarnya harus didukung juga dengan adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat muraqabah ini memang harus diikuti dengan adanya keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun dia sadar bahwa sesungguhnya dia diawasi oleh Allah, dia sadar, dia tahu mungkin bahkan Allah Maha mengetahui segala apa yang ia kerjakan, tetap saja ia bermaksiat kepada Allah, maka berarti ada sesuatu yang salah. Baik ini pada bulan Ramadan atau mungkin bahkan di luar bulan Ramadan, di luar Ramadan atau mungkin bahkan di dalam bulan Ramadan, dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, berarti di sini ada persoalan apa? Persoalan keimanannya, ketakwaannya yang bermasalah. Nah, disinilah sebenarnya bulan Ramadan ini melatih kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Pada bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba Allah yang memiliki keimanan, ketakwaan yang kokoh. Sebagaimana hikmah dari pelaksanaan Ramadan itu kan disebutkan dalam Al-Baqarah 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Begitu. Jadi memang pada akhirnya ini juga harus diikuti dengan sifat muraqabah, ini harus diikuti dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu akan membalas setiap perbuatan hambanya, baik yang besar maupun yang kecil, baik itu kebaikan atau keburukan, semua akan dibalas oleh Allah. Keyakinan kita bahwa Allah akan membalas setiap kebaikan itu dengan pahala dan surganya, dan setiap keburukan itu dengan dosa dan siksa di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat seperti ini harus juga dimiliki oleh seorang muslim. Jadi
tidak cukup hanya ada sifat muraqabah ini, tapi juga harus diikuti dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Ya. Berarti kita juga harus memiliki keimanan yang kuat. Kita mana? Karena memang itu pondasi awal ya bagi semua kaum muslimin dimanapun berada. Baik sahabat Taman Berbuka, ya. Jadi sahabat Taman Berbuka ini mungkin masih stay untuk menyaksikan kegiatan kita di sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa, dan kita berharap kita semua puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ini masuk di bulan Ramadan, semangat kaum muslimin untuk bergegas menjalankan kebaikan itu cukup tinggi. Iya. Ya, baik itu level anak-anak, kemudian level remaja sampai keluarga. Ya. Kadang subuh itu yang biasanya cuma 1 saf, 2 saf, awal bulan puasa ini penuh. Hampir penuh. Penuh. Iya. Bahkan nggak muat-muat lagi sampai keluar ini. Iya. Ini kan menandakan spirit semangat ya, kaum muslimin yang kita juga sudah pernah melakukan puasa di zaman Covid, ya, sempat dilarang juga di masjid, dan sekarang ini membludak. Nah, untuk mempertahankan ini dengan kondisi spirit kaum muslimin yang luar biasa ini, mungkin yang awalnya belum menutup aurat juga pengen menutup aurat juga karena pingin punya sifat tadi. Nah, maka ini momentum yang pas ya, di bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana kemudian saum ini bisa melahirkan ya sifat muraqabah ini di tengah-tengah kaum muslimin, di seluruh yang menonton ini juga. Nah, itu seperti apa nih kiatnya? Iya. Pemirsa Teman Berbuka yang dirahmati Allah. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi seorang penggembala domba atau penggembala kambing. Gembalaan itu sangat banyak dan gembalaannya itu gemuk-gemuk gitu. Dan itu menarik perhatiannya Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar mendatangi si penggembala tadi dan bertanya dan menawarkan ingin membeli gembalaan ini, ya, bangsa 1 atau 2 ekor begitu. Ya. Lalu menawarkan diri kepada si penggembala ingin membeli gembalaan tadi atau kambing tadi. Tapi kata si penggembala tadi bahwa ini bukan punya dia, gitu. Ini punya tuannya. Lalu Umar sengaja menguji si penggembala ini. Ini kan gembalaannya sangat banyak, ternaknya sangat banyak, kambingnya sangat banyak. Ya. Kalau dijual 1 atau 2 saja kan tuanmu nggak akan tahu, begitu. Saking banyaknya gitu kan. Lalu apa kata si penggembala tadi? Ya, dia mengatakan, ya, memang tuanku nggak akan tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa yang saya lakukan ini, dan saya tidak berani untuk melakukan ini. Dan subhanallah ya, sikap atau sifat si penggembala tadi ini contoh bagaimana sifat muraqabah itu ada pada diri seorang penggembala ini. Nah, karena sifat muraqabah ini Umar memiliki kekaguman dan akhirnya dia memanggil tuan si penggembala ini dan membebaskan si penggembala tadi dan bahkan memberikan hadiah beberapa ekor ternak tadi. Gitu. Ini luar biasa. Nah, Hadirin bagaimana kemudian kita menjaga konsistensi kita? Ya. Nah, maka sebenarnya begini, misalnya kita di sebuah ruangan atau mungkin bahkan di kantor misalnya, ya kan? Biasanya kan di kantor itu kan ada CCTV, ya ada CCTV. Ya, kita di suatu ruangan ada CCTV, begitu kan. Nah, ketika di dalam ruangan itu tersisa hanya kita sendiri. Tidak ada lagi siapapun, hanya kita yang ada di ruangan ini, tapi ada CCTV. Katakanlah misalnya, kalau kita ingin berbuat curang di kantor itu, ya, atau di suatu ruangan, di situ misalnya ada barang berharga, apakah itu ada uang di dalam sebuah laci teman kita atau bos kita di situ, yang bisa kita ambil kapan saja kalau kita mau. Ya, di situ misalnya ada handphone teman yang tertinggal, kalau mau kita ambil bisa saja kita ambil. Dan sebenarnya kita bisa melakukan berbagai kecurangan di situ, atau bahkan kita bisa memanipulasi apapun yang kita inginkan berkenaan dengan pekerjaan kita, sehingga ini akan memberikan keuntungan secara pribadi buat kita. Tetapi apakah kita akan melakukan itu? Kira-kira akan melakukan itu nggak? Kecenderungannya iya. Kecenderungan pribadinya iya, tapi dia akan tidak akan berani melakukan itu karena ada CCTV. Ya. Ada CCTV, sehingga ada kesempatan
ada keinginan yang kuat, tapi karena merasa diawasi oleh CCTV tadi, akhirnya tidak jadi melakukan kecurangan-kecurangan itu. Nah, pemirsa, teman berbuka yang dirahmati Allah, seharusnya seperti inilah sikap kita gitu, sifat kita. Ya, selalu merasa diawasi bahwa ada CCTV Allah yang senantiasa mengawasi kita. Nah, kalau kemudian kesadaran ini selalu ada dan kita tanamkan dalam hati jiwa kita, dalam kalbu kita, maka saya yakin ya bahwa kita semua akan memiliki sifat muraqabah ini. Senantiasa merasa diawasi Allah ya, dan tidak akan berani melakukan berbagai kemaksiatan itu. Begitu. Nah, jadi bagaimana kiatnya, triknya atau tipsnya agar kita memiliki sifat muraqabah ini? Ya mungkin bisa kita ilustrasikan atau kita umpamakan seandainya kita ada di satu ruangan yang sepi, tidak ada seorang pun di dalamnya, yang kita bisa melakukan berbagai macam kemaksiatan di dalamnya, tapi kita tidak berani melakukan karena ada CCTV. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini CCTV-nya CCTV Allah, gitu. Nah, sehingga kita tidak berani melakukan berbagai kemaksiatan itu. Persis seperti seorang pengembala tadi, ya, yang dia tidak akan berani menjual ternak itu walaupun hanya 1 ekor, meskipun tuannya nggak akan tahu, gitu. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa teman berbuka yang dirahmati Allah, nah sifat inilah yang harus kemudian kesadaran inilah, saya kira kesadaran, balik lagi pada kesadaran. Nah, kesadaran ini begini. Yang namanya kesadaran, namanya orang sadar, ada kondisi dia sadar, ada kondisi nanti dia nggak sadar. Nah, biasanya orang melakukan kemaksiatan itu dalam kondisi dia nggak sadar. Dan itulah manusia, tempat salah dan khilaf. Dan kalau kita bicara manusia, nggak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, ya, kecuali para nabi tentunya. Ya. Nah, tetapi bagaimanapun kita melakukan kemaksiatan, maka orang yang beriman dia akan senantiasa bertobat, akan segera bertobat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Artinya saya ingin sampaikan bahwa tidak ada manusia yang kemudian bebas dari dosa, mesti ada salah dan khilaf, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia bertobat atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya meskipun kita memiliki sifat muraqabah, ada kondisi-kondisi di mana kesadaran itu hilang. Kesadaran bahwa kita diawasi Allah itu hilang. Ada kondisi itu. Nah, maka agar kita senantiasa memiliki sifat muraqabah ini, maka kita harus senantiasa dalam keadaan sadar, dalam keadaan jangan sampai hilang. Bagaimana caranya? Nah, disinilah pentingnya ada sebuah mekanisme untuk saling mengingatkan di antara kita sesama muslim, saling mengingatkan. Atau juga bisa kita bagaimana mengkondisikan diri kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Ya, misalnya bisa dengan membuat daftar ibadah yang akan kita lakukan, misalnya daftar ibadah sunnah, amalan sunnah yang akan kita lakukan. Nah, ini juga akan menjaga kita agar kita senantiasa berada pada posisi yang senantiasa sadar akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jam sekian kita akan melakukan ini kita akan melakukan ini, ya, kemudian kita akan sholat duha atau apa begitu kan. Nah, dengan adanya bisa dengan trik seperti itu, dengan cara seperti itu untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah agar memiliki sifat muraqabah. Jadi dengan saling mengingatkan, ya, di antara sesama muslim, dengan mengkondisikan diri kita dalam keadaan yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertakwa kepada Allah. Nah, ini akan meningkatkan, akan memposisikan diri kita berada pada posisi yang selalu sadar bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan sedang beramai-ramai atau mungkin dalam keadaan kita sedang sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, ini luar biasa sekali, ya. Jadi ada 3 hal yang mungkin bisa saya tangkap nih, Ustaz. Ya. Yang pertama itu kita harus memperkuat iman kita. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kita berusaha memperbaiki diri, ya, dengan menjalankan sebanyak-banyaknya amal, ya, supaya celah keburukannya bisa diminimkan. Betul sih. Nah, tadi kan ada CCTV nih, nah, ini, ya, CCTV, ya, Allah ini. Ya. Ini pasti lebih canggih daripada CCTV yang ada, ya. Ya. Karena kalau CCTV itu nggak cukup dipasang. Ya. Nah, yang ketiga itu harus bersama dengan orang-orang soleh. Soleh, ya, betul sih. Nah, ya, jadi kalau kita bersama-ramai berkumpul dengan orang-orang soleh, ketika ingin melakukan kesalahan, nah, ada yang mengingatkan. Nah, begitu aja dengan teman berbuka nih, Zat. Ya, teman berbuka ini kan bagian dari mengisi kekosongan, ya, supaya jangan tergoda dengan makanan enak nih. Wah, ini godaan akhir. Nah, insya Allah kita tayang terus, Zat. Setiap berbuka, insya Allah teman berbuka itu selama Ramadan, ya? Selama Ramadan, insyaallah. Ya, teman berbuka akan membersamai pemirsa, ya, di seluruh Indonesia untuk tadi supaya kita bisa menjaga diri dan banyak motivasi serta nasihat. Ya. Ya.
Alhamdulillah. Nah, mungkin tanpa terasa nih Zat, kita sudah 30 menit. 30 Masya menit. Allah. Kita dikasih jatah nih 30 menit. 30 menit ya. Mungkin ada closing sedikit ya. Boleh, boleh. Ya. Pemirsa, teman berbuka yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita berada pada posisi saling mengingatkan dan saling menasehati bahwa marilah kita jadikan momentum Ramadan ini momentum bagi diri kita untuk menguatkan atau kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan sekaligus menanamkan dari diri kita itu sifat muraqabah itu, melatih kita. Jadi Ramadan ini dapat dikatakan untuk melatih kita agar senantiasa memiliki sifat muraqabah ini. Semoga kita semua senantiasa memiliki sifat muraqabah ini, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat ini insyaallah kita akan terjaga dari berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari kami, dari saya pribadi seperti itu. Saya tutup atau saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, terima kasih telah membersamai kita di program Teman Berbuka. Dan insya Allah moga-moga kita bisa mendapatkan sifat muraqabah ini di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Dan setelah bulan Ramadan pun tetap bertahan sifat. Amin insya Allah. Nah itu yang kita harapkan. Betul. Demikian, mungkin terima kasih kepada Ustadz Sofyan Rudianto yang telah menemani sepanjang perjalanan kita di sore hari ini, dan terima kasih kepada audiens yang tetap stay, duduk manis melihat kita dan mendengarkan tausiah di sore hari ini. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.